Selamat datang di channel Belajar Bahasa Bali, tempat belajar bahasa dan aksara Bali. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar menulis aksara Bali. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menulis aksara re-re-pe. Nah, kalian bisa menonton videonya dengan cara mengklik link yang ada di pojok kanan atas dari video ini. Kemudian yang kedua, kita sudah belajar cara membuat guung mecele. Nah, bisa juga kalian klik linknya di deskripsi dari video ini. Nah, sekarang di video ini kita akan belajar cara membuat gempelan aksara re-re-pe. Nah, saya akan ulas sedikit materi sebelumnya karena video yang sekarang ini atau latihannya masih ada kaitannya dengan dua video tersebut. Nah, kalian masih ingat cara membuat aksara re-re-pe? Nah, seperti aksara pa, namun di bawahnya ada seperti huruf S. Nah, kenapa menggunakan re-re-pe? Karena dalam aksara Bali ada istilahnya pasang aksara Bali, ada aturannya. Aksara ra, ini aksara keempat dalam wianjana, ini tidak boleh menggunakan pepet untuk bunyi re ya. Nanti sehingga akan berubah menjadi re-re-pe untuk bunyi re. Nah, kemudian gantungan dari aksara ra, guung, masih ingat? Tidak boleh juga menggunakan pepet. Nanti ini akan berubah menjadi guung mecele. Nah, bentuknya seperti guung namun ada ceceknya. Nah, titik-titik itu artinya aksaranya ya. Nah, sekarang kita akan belajar ke gempelan re-re-pe. Nah, kenapa menggunakan gempelan re-re-pe? Nah, hampir sama dengan gantungan ra yang tidak boleh menggunakan pepet. Nah, lagi sebentar akan saya jelaskan apa bedanya dengan gempelan re-re-pe dengan guung mecele. Nah, oke. Ini namanya gempelan re-re-pe. Gempelannya dari aksara re-re-pe. Nah, seperti ini gempelannya. Nah, kalian pasti masih ingat kalau setiap aksara ada gempelan dan juga ada gantungannya. Nah, yang ini contohnya biar ingat dengan materi sebelumnya. Contohnya ini ada kata regu. Nah, coba diperhatikan bunyi re-nya ada di sini. Jadi yang dibuat adalah yang pertama re-re-pe langsung ya, karena bunyinya re, tidak boleh ra dengan pepet. Langsung dibuat re-re-pe. Kemudian aksara ga. Nah, biar berbunyi u dikasih suku ya. Nah, sudah berbunyi regu. Kemudian yang penggunaan guung mecele, contohnya misalnya ada kata krebe. Nah, perhatikan re-nya ini berada di sini, bunyi re. Nah, ini akan menjadi gantungan aksara re, yaitu namanya guung mecele. Nah, yang pertama dibuat adalah aksara K. Oke. Kemudian biar hilang A-nya di aksara K, ini pasti menjadi gantungan, yaitu guung mecele ya. Tidak boleh ini menggunakan pepet. Nah, karena sesuai dengan aturannya. Nah, sehingga nanti yang dibuat adalah guung mecele. Kemudian ba, biar bersuara e diberikan pepet. Kemudian aksara K. Yang terakhir adalah adag-adag untuk menghilangkan A-nya karena sudah di akhir. Nah, ini sudah bunyinya krebe. Nah, yang ketiga yang akan kita bahas di video ini adalah penggunaan gempelan re-re-pe. Nah, ini digunakan apabila ada angkepan atau gabungan dua kata ya. Misalnya, contoh, ada kata
Misalnya ngadep, regaji. Nah, coba diperhatikan. Re-nya itu ada di sini. Nah, re-nya ini pasti akan berfungsi menghilangkan a yang ada di aksara pa nanti. Nah, biar lebih jelas, kita langsung ubah ke aksara Bali. Nah, coba diperhatikan. Nah, yang pertama dibuat adalah aksara nga. Nga sudah. Kemudian de, aksara de, pepet. Nah, ngade. Kemudian aksara pa. Nah, ini ngadepa. Biar hilang a-nya, lihat huruf berikutnya yaitu re. Nah, di sini tidak boleh menggunakan guong mencela. Ya, ini tidak boleh menggunakan guong mencela. Karena ini kata berikutnya. Ya, ini dua kata. Ini kata yang pertama. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Nah, berarti kata yang kedua ini fungsinya re-nya di sini menghilangkan a yang ada di kata pertama gitu. Intinya gempelan re-repe ini digunakan apabila ada dua kata. Makanya ini dirubah menjadi re-nya menjadi gempelan. Gempelan re-repe. Re-nya sudah, kemudian ji. Regaji. Nah, ini sudah selesai. Nah, biar lebih paham, saya akan berikan lagi contoh yang lain. Misalnya ada kata siap rengas. Nah, sebagai contoh, siap, kemudian rengas. Nah, di sini ada bunyi re juga, tapi di kata kedua. Nah, yang pertama dibuat adalah aksara sa. Oke, kemudian biar bersuara i, tambahkan ulu. Nah, up-nya di sini. Nah, nanti ada ini menggunakan ya, bukan a ya. Karena bacanya siap. Nah, ada lagi nanti ugar-ugarnya akan dibahas di video selanjutnya ya. Oke, ini siap. Nah, siapa. Nah, biar hilang a-nya di aksara pa, ini re-nya ada di kata kedua. Yang digunakan adalah re-repe, bukan guong mencela. Ini gempelan re-repe. Kemudian re sudah jadi. Selanjutnya aksara nga, renga, kemudian aksara sa. Kemudian biar hilang karena tidak ada lagi huruf selanjutnya, yang digunakan di terakhir adalah adag-adag. Oke, nah ini sudah selesai. Nah, perhatikan bedanya. Penggunaan guung mencela dengan gempelan re-repe. Nah, ini apabila ada dua kata. Nah, kata kedua merupakan re, berarti menghilangkan a yang ada di aksara atau kata pertama. Itu istilahnya nengen ya. Kemudian ini contoh pertama, lagi satu saya berikan contoh. Ada kata misalnya kulit renyah. Nah, ini kulit. Nah, ini T-nya kan pasti perlu gempelan dia. Kemudian re-nyah. Nah, sebagai contoh. Nah, yang pertama dibuat adalah aksara K ya. Nah, K biar mau bersuara U, ku, dikasih suku. Kemudian aksara La, kula, biar mau bersuara Li, dikasih ulu. Nah, kemudian kuli, kemudian aksara Ta, kulita. Nah, di sini kan kulita. Kemudian biar hilang a-nya di aksara ta, gunakan
huruf berikutnya yaitu di sini re. Nah, re-nya di sini akan menjadi gempelan rerepe. Bukan guong mencela. Karena ini dua kata-kata berikutnya. Karena aksara Bali itu ditulisnya nyambung, tidak ada spasi ya. Oke, kemudian re, aksaranya re-nya, kemudian hanya menggunakan bisah ya. Pengangge tengenan. Ini belum saya bahas. Kita bahas video selanjutnya ya. Nah, hanya menggunakan bisah. Nah, ini sudah selesai. Jadi 3 video ini sangat berkaitan. Jadi kalau lewat satu berarti agak kurang paham jadinya. Makanya saya urutkan sesuai dengan yang paling mudah, yaitu yang pertama rerepe, menulis rerepe, kemudian menulis guong mencela, dan yang terakhir adalah gempelan rerepe. Jadi saya harap kalian sekarang paham dengan aksara-aksara ini. Oke. Nah, untuk video kali ini saya rasa sudah sangat jelas. Nah, sebagai latihan seperti biasa saya akan memberikan latihan ya. Silakan nanti ini dirubah ke dalam aksara Bali. Latihannya adalah seperti ini. Nah, ini diperhatikan ada kata rebab. Nah, rebab, re-nya ada di sini. Kemudian ada kata krekwa. Re-nya ada di sini dan juga ada dua kata wenten reko. Re-nya ada di sini. Oke, bisa? Boleh kalian buat di dalam buku, kemudian di tag di akun Bahasa Bali yang ada di Instagram, atau juga boleh kalian ketik di kolom komentar dari video ini. Oke, nah jika ada pertanyaan terkait dengan cara menulis gempelan rerepe ini, kalian sampaikan di kolom komentar dari video ini. Nah, jika kalian suka dengan video ini, silakan like. Jika tidak suka, nah komen saja apanya yang tidak disukai ya. Oke, jika video ini juga dirasa sangat bermanfaat, silakan di-share. Oke, yang terakhir ingat subscribe. Nah, sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.